Kalau tentara sudah gontok-gontokan lawan polisi, Shh, sensor. kalau loreng baku hantam lawan wereng, Wait, bahaya tuh. kita bicara dunia satwa ya. Kalau gajah sudah adu gading lawan gajah, Nah, baru bener. bagus ya. Bagus. Kalau gajah sudah adu gading lawan gajah, pelanduk terjepit di tengah-tengah. Lantas yang memikirkan nasib si pelanduk siapa? Yang memikirkan nasib kita-kita ini siapa? Yang menjaga kita siapa? Yang mengamankan kita siapa? Sebetulnya adik kakak berantem sih pasti. Mana ada saudara kandung yang damai setiap saat. Begitu juga kalau kita bicara rivalitas antar angkatan, rivalitas antar korps, di mana-mana pun ada. Cobalah pergi ke Amerika Serikat, polisi baku hantam dengan tentara, ada. Di negara lain sesama tentara, matra A lawan matra B juga ada. Di negara lainnya organisasi intelijen bermusuh-musuhan dengan organisasi intelijen lainnya. Padahal satu negara, satu bapak, satu ibu, saudara kandung, tapi baku hantam pasti akan ada episodenya. Tapi kalau saya boleh jujur nih, jangan pula kemudian setiap kali terjadi gontok-gontokan semacam ini, maka pikiran kita berfokus pada mendamaikan kedua belah pihak saja. Tidak cukup. Juga tidak memadai kalau pikiran kita berhenti pada apa yang harus kita lakukan terhadap tentara agar semakin maju, apa pula yang harus kita lakukan terhadap polisi agar semakin progresif, agar semakin modern kedua lembaga. Tidak cukup, sekali lagi tidak cukup bagi kita diskusi sebatas itu. Isu yang lebih penting adalah kita. Kita ini suka tidak suka, mau tidak mau berada pada posisi pelanduk. Ketika dua lembaga yang kita cintai, kita hormati, yaitu TNI dan Polri baku hantam, kita mungkin hanya bisa pelangap-longo sambil mencoba menelan ketakutan kita sendiri. Sambil bertanya-tanya, yang jaga kita siapa, yang melindungi kita siapa, yang menjaga kedaulatan negara kita siapa. Karena ternyata sesama mereka justru saling adu pukul satu sama lain. Lebih-lebih kalau sudah jatuh korban dari lembaga manapun itu, baik tentara maupun polisi, ketika kehilangan nyawa, apapun penyebabnya, kita berduka. Pasti kita merasa kehilangan. Tapi memang tidak bisa saya sangkal, ada perasaan kecewa, ada perasaan masgul, bahkan ada sekelumit perasaan marah, tidak terima. Ketika tentara dan personil polisi yang kita banggakan justru berpulang akibat baku hantam. Berpulang bukan karena mereka sedang bekerja, berpulang bukan karena mereka sedang mengabdi pada Republik, tapi justru terindikasi mereka baku hantam sampai kehilangan nyawa karena ada indikasi pidana, ada kemungkinan pelanggaran hukum di dalamnya. Itu isu yang menurut saya jauh lebih penting untuk dijawab. Karena itu, sampai sekarang saya terus terang masih bertanya-tanya, kita mau percaya pada versi kronologi yang mana ya? Ada yang mengatakan ini situasi judi alias sabung ayam. Kemudian otoritas penegakan hukum berupaya melakukan penindakan. Tapi terjadi perlawanan sampai kemudian gugur 3 orang polisi yang semestinya kita banggakan. Namun itu bukan satu-satunya versi tentang kronologi peristiwa di provinsi itu. Ada versi lain bahwa jangan-jangan baik itu oknum tentara maupun oknum polisi barangkali TST. Tahu sama tahu bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang salah, keuntungan-keuntungan yang tidak bisa dibenarkan, pemasukan-pemasukan ilegal, namun mereka pecah kongsi. Ada konflik, saya tidak tahu konfliknya apa, tapi karena pecah kongsi akhirnya senjata yang bicara. Bukan lagi bicara dengan semangat persaudaraan, dengan semangat saling menghormati, tapi dengan semangat saling letuskan peluru. Sekali lagi, saya tidak tahu versi kronologi apa yang harus saya percayai. Kita dalam posisi menunggu. Idealnya, karena dua lembaga yang sama-sama kita hormati
punya kepentingan untuk membersihkan nama baik mereka, maka idealnya, menurut saya, idealnya dibentuk tim investigasi bersama. TNI, Polri, gabung bergandengan tangan untuk mengungkap fakta apa yang sesungguhnya terjadi. Sekiranya dianggap perlu, boleh juga melibatkan representasi sipil. Bukan untuk menengahi, tetapi untuk memastikan bahwa investigasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri secara bersama-sama itu bisa kian kaya perspektifnya dengan kehadiran akademisi kah, aktivis kah, atau siapapun itu yang dianggap representatif sehingga bisa mengungkap fakta lebih luas lagi. Kalau langkah konstruktif tidak dilakukan, betul loh, saya khawatir cepat atau lambat animo masyarakat, khususnya Gen Z, akan anjlok. Mereka tidak lagi antusias untuk menjadi tentara, mereka tidak terpanggil lagi untuk jadi polisi. Di Amerika Serikat misalnya, dan ini bukan isapan jempol, sampai ada National Network Opposing the Militarization of Youth. Ini sebuah gerakan masif ketika orang-orang berusaha menghalang-halangi anak-anak muda negeri Paman Sam agar tidak masuk jadi tentara. Setali tiga uang, ada Police Abolition Movement. Lagi-lagi gerakan untuk mencegah anak-anak muda agar tidak masuk polisi. Bahkan lebih ekstrim, agar polisi dibubarkan. Tentu saya tidak bersepakat dengan gerakan-gerakan semacam ini. Anak-anak muda Indonesia tetap harus dibangkitkan patriotisme mereka sehingga tetap mau menjadi tentara, sehingga tetap bersemangat menjadi polisi. Tapi tadi saya katakan, kalau huru-hara antar dua lembaga yang sesungguhnya kita hormati dan kita banggakan ini tidak teratasi dengan baik, maka animo masyarakat, keterpanggilan hati publik untuk mengabdi pada Republik sebagai tentara ataupun sebagai polisi akan turun tajam. Karena itu sekali lagi, ini bukan semata-mata isu tentara, ini bukan semata-mata isu polisi, bukan semata-mata kepentingan organisasi TNI, bukan pula semata-mata kepentingan institusi Polri, tapi kepentingan masyarakat luas termasuk kepentingan kita, kepentingan saya dan kepentingan Anda yang harus terus-menerus dikedepankan. Pada akhirnya saya ingin mengusulkan dua hal. Maaf kalau ada yang merasa kurang senang. Pertama, oknum harus diakui ada di mana-mana. Tidak ada satu pun organisasi yang bersih dari bandit berseragam. Pasti ada oknum, dimanapun itu. Tapi penyikapan organisasi memang bisa berbeda terhadap oknum-oknum yang ada di dalamnya. Sebagai institusi memilih untuk mengambil langkah tegas tanpa kompromi. Sanksi etik dikenakan, proses pidana dijalankan untuk memastikan lembaga tetap harum namanya. Harus dibedakan antara oknum dan lembaga. Oknum harus ditendang sejauh-jauhnya, bisa jadi lewat mekanisme etik dan pidana. Tapi boleh jadi ada institusi lain yang punya pola penyikapan berbeda terhadap oknum, terhadap pihak berseragam, terhadap insan-insan yang sesungguhnya tidak bertanggung jawab ini justru diberikan penghargaan. Dibanjiri dengan puji-pujian. Mungkin juga diberikan kenaikan pangkat. Kita cukup bernalar sederhana. Tentu kita ingin setiap institusi melakukan pembersihan terhadap oknum mereka. Sebaliknya, kalau ternyata institusi justru melindungi oknum-oknum yang ada di dalam tubuh mereka, maka jangan salahkan saya untuk tidak lagi menyebut ada individu bandit, tapi jangan-jangan organisasi pun sesungguhnya merupakan institusi bandit. Bersihkan lembaga dari oknum. Itu saran pertama. Saran yang kedua, karena saya pelanduk nih, karena saya yakin bahwa sesungguhnya TNI dan Polri perlu melayani rakyat, perlu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka izinkan Al-Fakir untuk menunggu permintaan maaf. Yang sayangnya sampai detik ini belum ada tuh satu pihak pun, satu lembaga negara pun, satu pejabat negara pun yang menyampaikan permintaan maafnya. Dengan kata lain,
tanpa harus menunggu investigasi tuntas, tanpa harus menunggu berjalannya mekanisme etik dan pidana. Sekali lagi, dengan tulus Al-Fakir menunggu sampai ada lembaga yang mengajukan permintaan maaf. Itu yang Al-Fakir tunggu. Siapa kira-kira yang akan memilih langkah terhormat ini paling duluan? Polri kah atau TNI kah? Ketika mereka memutuskan mengajukan permintaan maaf, maka sungguh-sungguh supremasi sipil ditempatkan pada kedudukan yang tertinggi. TNI, Polri yang saya cintai, sampaikan permintaan maaf kalian kepada masyarakat, kepada rakyat. Cut. Zai. Sebetulnya saya masih punya satu saran lagi sih Mas. Tapi kok saya takut ya ngomongnya ya. Apa tuh Mas? Ini nih supaya dua kakak adik kandung ini, supaya TNI dan Polri ini rukun lagi. Jangan-jangan ABRI harus kita bangkitkan lagi Mas. Jadi TNI dan Polri tidak dipisah seperti sekarang, tapi gabung lagi, nostalgia, berukun-rukun lagi, harmonis seperti dulu dalam naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu usulan saya Mas. Aduh, kayaknya jangan deh Mas, bahaya soalnya. Rawan ya? Rawan. Ya udah saya pulang ya deh Mas. Ya udah, hati-hati Mas. Hati-hati ya. Iya.